Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Usman Maulana, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001466 pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Islam Pluit Raya SMPIT Pluit Raya kelas 7 dengan materi Salat dan Zikir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya dirapikan dulu, ayo. Baju kalian yang masih berantakan, kursi-kursi meja-meja yang masih nggak lurus, belum lurus, ayo diurusin dulu. Oke, dah. Sudah rapi? Bagus. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita sebagai umat Islam harus terlebih dahulu untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke. Ayo silahkan maju aja ke depan, nggak apa-apa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa agar pelajaran ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, terima kasih ya kepada Hilmi. Ya, setelah kita berdoa, ya kita membaca surah pendek. Ya, saya sudah siapkan ya surah pendek. Kita baca bareng-bareng ya. Oke? Ya, 1 2 3. Nah, dulu dari a'udzu. Oke, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk semuanya silahkan kita berdiri. Kita berdiri. Ya, oke.
Silahkan duduk kembali. Ya. Nah, saya ingin mengabsen kalian. Ya. Ahmad Yazid. Hadir. Amora. Ananda. Arya. Sakit. Ya. Rara. Delva. Zen. Gibran. Nijam. Medina. Muhammad Revan. Sakit. Hakim. Hilmi. Fatih. Nabila. Fatimah. Syifa. Wilson. William. Zahra. Oke. Nah, yang hadir, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah. Untuk yang lagi sakit, kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan. Oke. Sekarang ya, kita masuk ke pembelajaran inti. Silahkan kalian menyimak video yang akan saya tayangkan. Ya, kemudian setelah itu kalian wajib menyimak. Oke, karena nanti akan ada tugas dari saya. Ya, paham? Ya, silahkan kalian simak video berikut. Yang berbahagia, pada materi kali ini kita akan membahas bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bertafakur. Ya, bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, salat merupakan tiang agama. Aduh, jaringannya. Maksudnya adalah salat itu sebagai gelar penyangga yang mengumpulkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Kalau sholat 5 kali dalam sehari semalam. Sebuah hadis, salat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya, Paman aqomaha faqad aqomaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah meninggalkan agama Islam itu. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah. Dengan zikir, seseorang dapat menyatakan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Zikir dapat menenangkan hati. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mencermati renungan tadi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang makna sholat. Makna sholat. Ini dengarkan makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Doa minta kebaikan. As-sholatu secara bahasa itu doa. Sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kita tahu mengapa sholat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar apabila hati selalu ingat kepadanya.
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kalian mau ngafalin sekalian nggak apa-apa. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Dalam sholat itu ada rukun dan syarat. Berikut sunnahnya. Ya, dalam sholat itu ada rukun dan syarat. Dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan manfaat dan keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang salat. Begitu pula orang yang sholat pasti dapat manfaat. Orang yang nggak sholat pasti nggak dapat manfaat, betul kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman. Ini hadis ya yang ngomong ya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah pembahasan tentang sholat, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang zikir. Jadi di sini zikir dapat diartikan secara bahasa adalah niat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyak. Zikran kasiro artinya itu zikir yang sebanyak-banyak. Tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berzikir kepadanya. Selalu berzikir kepada Allah. Zikirnya itu siang sampai malam. Waktu siang, waktu malam, pagi, pokoknya semuanya kita harus selalu untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Setelah ada macam-macam zikir. Ya, ada macam-macam tentang zikir juga. Kita akan membahas tentang macam-macam zikir. Zikir yang pertama adalah zikir dengan hati, yaitu bertafakur dan merenungi kitab Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu
pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat kehadiran namanya. Contohnya tasbih, tahlil, Takbir, tahlil, membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, membaca Al-Quran, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sholat makanya sholat tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh ayatnya ya, ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Jangan sekali-kali kita mati tanpa membawa iman kepada Allah. Menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Agar kita tidak meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Timbul rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikutnya, hikmah melaksanakan salat dan zikir. Salat dan zikir. Jadi di sini ada beberapa hikmah salat dan zikir. Antara lain, yang pertama tertanamnya akidah tauhid. Tauhid itu tentang keimanan kepada Allah ya. Oke, tauhid itu tentang keimanan kita kepada Allah. William Hakim. Ya, tauhid tadi apa? Keimanan kepada Allah. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan. Dan yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Oke, ini mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir. Kenapa ini? 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Agar kalian konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Ya, bisa kalian buka juga di buku kalian. Boleh buka kerja. Misal, Fatimah ngerjain nomor 1. Ya, Rara. Halo, dengar kan? Rara, Mei ngerjain nomor 2. Kemudian Zahra nomor 3, Hilmiah nomor 4. Begitu namanya, itu namanya kerja kelompok. Oke? Ya, kamu ngerjain nomor berapa? Hah? Nomor 4, nomor 5. Nah, nggak ada nomor 5 ya. Nomor 4 berarti pakai aplikasi Canva. Nah, kamu bisa jawab di lembar jawaban LKPD yang satu lagi ini nih. Gitu, oke? Hah? Enggak, bukan digambar. Ya. Salat disebut sebagai tiang agama karena salat merupakan fondasi utama dalam agama Islam. Kenapa? Izin ke toilet? Ya silakan. Dan hasil yang kami buat perkenalkan, nama ini dari
Ya, kalau ada yang kesulitan untuk menjawab, boleh kalian tanya ke saya ya. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Ayo putusin dulu. Buat. Nih. Buka kan, Pak. Ya. Tim dulu. Oke, aja. Oh, nyeplak. Silakan tulis perintahnya apa. Tulis aja perintahnya apa. Apa tadi? Ini AI kan? AI kan? Ya, tulis dulu apa. Quotes tentang zikir dan salat dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, buatkan saya quotes tentang zikir dan salat. Apa quote? Iya, quotes. Pakai Q. Nah, pakai Q. Quotes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kita mau mempresentasikan apa yang tadi tugas dari ini. Terus kita juga mau nunjukin poster yang udah kita buat. Nah, perkenalkan nama kita. Perkenalkan nama saya. Oh iya. Nama saya Mei. Nama saya Fatimah. Nama saya Fatih. Nama saya Hilmi. Oke, ini pakai ini. Yang ke-1, soalnya tentang sholat sebagai tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai tiang penyangga dalam sebuah bangunan. Perumpamaan ini berarti sholat adalah fondasi atau pilar utama yang menampung agama seseorang. Jika tiang tersebut rapuh atau roboh, maka bangunan agama seseorang juga akan ikut roboh atau tidak kokoh. Hal ini menunjukkan pentingnya sholat sebagai penentu keimanan seseorang. Dan ada juga hadis yang menceritakan tentang sholat sebagai tiang agama. Hadis tersebut berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat sebagai tiang agama. Ya, kesimpulan dari saya, ya ketika kita melaksanakan sholatnya dengan benar, ya dengarkan nih, ketika kita sudah melaksanakan sholat yang kita kerjakan itu benar, Intan, Nana, Nena, ya. Apa yang akan menjadi feedback untuk diri kita? Kita akan selalu dalam perbuatan baik. Ya Delva ya. Ya, mainan apa Delva? Ya, ketika sholat kita benar, ya tingkah laku kita juga benar. Paham? Intan paham? Ya. Oke. Selanjutnya, ya. Yang kedua, saya ingin merefleksi kalian. Apa satu hal yang ingin kalian perbaiki dalam sholat? Apa? Bacaannya. Khusyuknya. Emang kan gerakan gitu-gitu aja? Ya gerakannya, kalau misalkan asal gerak itu juga nggak bisa. Apalagi? Ketenangannya. Apalagi? Gerakan tadi sudah. Apalagi? Ya.
jangan aneh ketika kita melihat orang yang sudah sholat tapi masih melaksanakan perbuatan buruk, ya, karena ketika dia sudah sholat tapi masih melaksanakan perlakuan buruk, sholatnya itu adalah perbuatan baik, ya. Meninggalkannya dia akan sholat, ya, dia ninggalin sholat itu sudah termasuk suatu keburukan, benar ya? Ya, itu saya dapat dari Musbaha. Oke, ya. Kemudian pada nanti pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas tentang syarat rukun sholat, ya, ya. Oke? Ya, sekarang kita sudah di ujung pembelajaran. Ya, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Ya, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi. Allahul kafi. Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah hasbunallahu ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'mal nasiru hasbunallahu ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'mal nasiru Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna laziyan fauna Rabbi faqihna wa faqihlana wa qarabani lana fi dinina amin 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 rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.